Dan sekarang kita berbicara mengenai rupiah nih. Bagaimana nasib rupiah di tengah penantian inflasi Amerika Serikat, ditambah juga kita menyambut pilpres dari Amerika Serikat, dan saat ini sedang diiringi oleh debat capres Amerika Serikat. Karena kalau kita lihat angkanya sebenarnya semakin bagus ya terhadap rupiah. Rupiah ini memang kalau melihat ekonomi Indonesia sebenarnya baik, masih baik, terutama cadangan devisa kita 2 kali berturut-turut itu bertumbuhnya cukup baik, dan ini sebenarnya menjadi salah satu faktor yang membuat rupiah terapresiasi. Selain itu memang ada potensi penurunan eksternalnya, itu ada penurunan suku bunga The Fed, itu juga yang kemudian membuat laju rupiah juga semakin bagus, bahkan sampai ke 15.300-an. Mengenai debat, ini menjadi salah satu faktor risiko, di mana muncul ketidakpastian apakah siapa yang menang, apakah Trump atau Kamala Harris, kemudian siapa partai yang akan berkuasa. Ini yang membuat ketidakpastian itu muncul, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu faktor risiko bagi rupiah. Selain itu memang ada faktor risiko lagi dari geopolitik yang masih memanas di Timur Tengah atau di Ukraina yang tampaknya masih belum selesai. Itu dua hal itu yang sebenarnya masih menjadi faktor risiko. Namun sentimen positifnya saya rasa masih tetap lebih terlihat di rupiah, sehingga rupiah masih bertahan di area 15.300 sampai 15.400. Oke, kira-kira arahnya kemana nih di tengah isu ini? Apakah akan semakin menghijau atau mungkin akan ada potensi 15.400 dalam waktu dekat? Ya, saya rasa rupiah dalam waktu dekat mungkin akan bergerak di level 15.400 sampai 15.350. Mengingat itu tadi ada ketidakpastian mengenai debat yang tampaknya cukup panas. Kemudian juga saya rasa akan muncul survei-survei mengenai siapa yang akan menang di berbagai wilayah di Amerika Serikat. Ini juga akan mungkin menjadi salah satu faktor pendorong dari indeks dolar. Dan indeks dolar ini kan berpengaruh juga terhadap laju rupiah. Ini yang kemudian membuat rupiah mungkin akan bergerak di rentang tersebut 15.400 sampai 15.350. 15.350 sampai dengan 15.400. Bagaimana dengan IHSG? IHSG ini terus mencetak all time high-nya. Kira-kira sampai dengan akhir pekan ini, apakah ada possibilities untuk tembus di 7.900 atau mungkin 7.900 angka yang cukup tinggi? Mungkin kalau 7.900 kita bicara sampai akhir tahun itu sangat mungkin. Oh, oke. Namun kalau untuk pekan ini mungkin di 7.700 saat ini, sampai mungkin paling optimis itu di 7.800 untuk pekan ini tinggal 2 hari. Namun selain itu kita harus waspada dengan koreksi. Nah ini yang mungkin, tapi ini sebenarnya cukup baik ya, karena ketika IHSG koreksi dengan kondisi sekarang itu sangat-sangat sehat. Ketika IHSG terlalu melaju, dikhawatirkan ini akan membuat FOMO saja, jadi IHSG lajunya tidak sehat. Perlu ada koreksi untuk kemudian kita bisa menimbang apakah ada saham-saham yang menarik, apakah ada saham-saham yang kita bisa beli, dan juga mungkin akan ada waktunya mulai profit taking. Profit taking untuk menyiapkan cash, menyiapkan potensi IHSG di 2025. Oke, menyiapkan potensi IHSG di 2025.